Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Muhammad Okta dengan nomor induk mahasiswa 06031381924044, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan biaya pendidikan yang semakin meningkat atau semakin mahal. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang dimana diampu oleh Bapak Dr. Haji Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Melangit. Ini adalah ya memang skema biaya pendidikan di Indonesia ya. Jadi kan kalau kita tahu sendiri biaya pendidikan itu terbagi dalam beberapa biaya lagi. Ada biaya uang masuk, SPP, iuran, tadi juga ada uang administrasi, ada juga uang buku dan lain-lainnya. Ini kalau misalnya saya ambil dari contoh ini dari tim riset di Indonesia, ini memaparkan biaya-biaya untuk uang masuk dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ini kita ambil mediannya saja, contohnya sekolah swasta. Untuk uang masuk PAUD aja di 2 juta, TK di 5 juta, SD 20, SMP 30, SMA 35, dan kuliah sekolah swasta yang bagus sekitar 50 juta rupiah. Ini belum dengan iuran bulanannya yang biasanya kalau misalnya PAUD ada 50.000 per bulan, TK ada 100.000 per bulan, 500.000 per bulan untuk SD, SMP 1 juta per bulan, kuliah juga 7 juta ini per semester ya, kira-kira per semester. Jadi kalau misalnya di total, nih saya sudah melakukan perhitungan ya, untuk uang masuk saja ini totalnya ada 140 juta rupiah. Sedangkan kalau untuk iuran bulanan, kalau di total dari PAUD sampai kuliah itu ada 203 juta rupiah. Jadi benar-benar dari PAUD sampai kuliah alias benar-benar selesai seluruh pendidikan, total untuk biaya pendidikan yang at least harus kita persiapkan, ini bukan biaya sekolah ekstrim yang sangat mahal ataupun biaya-biaya sekolah berstandar internasional ya, ini sekolah median ya contohnya, hanya sudah bisa mencapai 343 juta rupiah. Ini angka yang sangat besar. Bahkan dari asuransi Jiwasraya yang menyediakan asuransi pendidikan mengatakan bahwa inflasi khusus untuk sektor pendidikan ada di 15%. Biaya atau cost adalah nilai besar dana yang diperkirakan untuk perlu disediakan dalam membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran atau pendidikan ini adalah besar dana real yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Di mana di sini saya kutip menurut Atmaja tahun 2016, dia menyebutkan bahwa biaya pendidikan ini adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Dari permasalahan video tadi kita ketahui ya bahwasanya saat ini biaya pendidikan yang harus dikeluarkan untuk membiayai sekolah itu semakin tinggi, sehingga membuat para orang tua itu kebingungan dalam mencari biaya pendidikan untuk menyekolahkan anaknya, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke kuliah atau sarjana. Jika biaya pendidikan yang dimiliki untuk itu tidak mencukupi ya, bagaimana nantinya untuk melanjutkan sekolah anaknya itu ke jenjang berikutnya? Mungkin ini akan sangat-sangat mustahil bisa terjadi. Juga ya sudah dapat kita ketahui di lingkungan sekitar kita itu masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya disebabkan karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan, dan apalagi biaya pendidikan sekarang itu yang semakin mahal, sehingga dapat membuat anak-anak penerus bangsa ini tidak bisa melanjutkan sekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Mengenai masalah tersebut tentang biaya pendidikan yang semakin mahal, di mana di sini saya akan memberikan tips untuk orang tua siswa dalam mengatasi masalah kenaikan biaya pendidikan pada saat ini. Di mana di sini saya memiliki 5 tips. Yang pertama itu mulai siapkan dana pendidikan anak mulai dari sekarang.
Tapi ya sebelum kita melakukan hal ini, ada baiknya kita harus memperkirakan terlebih dahulu berapa dana pendidikan yang dibutuhkan sampai anak masuk ke dalam perguruan tinggi. Yang kedua, tips kedua yaitu siapkan investasi untuk dana pendidikan, baik itu untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Yang ketiga, ini hitung kebutuhan dana pendidikan dengan baik. Ini mana ini menyangkut dengan tips yang pertama ya. Dan yang keempat itu sisihkan dana secara rutin setiap bulan untuk dana pendidikan, dimana bisa kita sisihkan seperti 100.000, 200.000, bahkan sampai 500.000 sesuai dengan pendapatan si orang tua. Dan yang kelima yaitu kurangi resiko dengan melakukan diversifikasi investasi. Ya, mungkin itu tadi tips yang dapat dilakukan dalam mengatasi biaya pendidikan yang semakin mahal. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai permasalahan biaya pendidikan sekarang ini yang semakin mahal dan beberapa tips dalam mengatasi masalah tersebut. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya dari jenjang TK hingga ke perguruan tinggi. Dan semoga mengenai tips yang saya berikan tadi itu dapat memotivasi untuk dapat mengatur keuangannya itu dari sekarang. Baik, tentu saja dimana saya memiliki kata-kata belajarlah terus hingga berguna untuk masa depan bangsa dan jadikanlah ilmu tersebut untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.